Kalau orang seperti kita ini, coba masing-masing pribadi, jangan nunjuk orang lain. Secara pribadi, kira-kira kita ini layak masuk surga enggak? Layak enggak masuk surga? Kalau lihat kehidupan kita, dosa kita, kesalahan kita, kebodohan kita, layak enggak masuk surga? Ya, ya, tidak ada yang layak. Ya, tidak ada yang layak masuk surga, karena kita tahu surga ini tempatnya apa? Orang yang suci, orang yang dikuduskan. Ya, tidak ada cacat dan celah. Ya. Nah, jadi kalau dilihat secara sepintas, kita ini enggak ada satupun yang layak masuk surga. Amin. Hanya karena apa? Anugerah, kasih Tuhan, grace, pemberian anugerah. Jadi kita layak diterima menjadi warga kerajaan surga. Amin. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, saya orang berdosa. Tetapi Bapak Ibu harus tahu juga, kenapa saya dipanggil, dipilih Tuhan. Karena justru mungkin saya lebih berdosa dari Bapak Ibu Saudara dulunya. Bisa terjadi lebih parah dosanya. Nah, karena apa? Semakin besar yang dilakukan orang itu, artinya merasa dosanya itu begitu besar yang dilakukan, yang diampuni. Ya, seperti orang punya hutang yang berterima kasih sangat banyak, itu yang hutangnya sedikit terus dibebaskan, atau yang dosanya banyak dibebaskan. Ya, tentunya yang hutangnya sangat banyak terus dibilang sudah lunas, saya nggak menganggap itu hutang, itu adalah pemberian. Kira-kira gimana? Besok lagi kalau ketemu, kira-kira masih bisa buang muka enggak kalau seperti itu? Nggak bisa. Pasti kita akan berbuat sesuatu untuk orang ini. Masuk, ya cepat-cepat bikin kopi, ya, kan? Karena tahu orang ini sudah baik kepada kita. Amin. Perbuatan baik kita ini menunjukkan, pelayanan kita yang lebih sungguh ini menunjukkan bahwa kita merasa orang yang paling berdosa. Seperti Rasul Paulus katakan, di antara semua orang ini dikatakan akulah orang yang paling berdosa. Dia merasa paling berdosa, paling banyak diampuni, sehingga dia paling banyak berbuat untuk Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau yang sedikit berbuat untuk Tuhan, merasa dosanya cuma sedikit aja yang diampuni, gitu kan. Nah, ini ya, kita akan baca firman Tuhan tentang anugerah ini. Roma 5 ayat 16, ya kan. Kalau kita masih ada seperti sekarang, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, jadi semuanya diizinkan Tuhan. Nah, karena dikatakan bahwa dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Ya. Kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Karena kasih karunianya ini begitu besar, begitu dahsyat. Nah, kita harus melihat bagaimana Tuhan ya punya kasih karunia yang sangat luar biasa bagi kita. Sebenarnya kita tidak layak, tapi dibuatnya menjadi layak, gitu ya. Nah, ini gambarannya kalau di ayat di atasnya, ini tentang Adam, ayat 15-nya, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita menyakiti hati Tuhan? Pernah merasa menyakiti hatinya enggak? Kita tahu kasih-Nya yang luar biasa.
Dia tahu kesalahan kita. Kira-kira waktu Yesus memanggil Yudas, tahu enggak kalau dia mau berkhianat? Apakah Tuhan salah pilih? Enggak, ya kan? Tahu enggak kalau Yudas nantinya dipilih terus nanti akan berkhianat, dia yang akan menjual, tahu enggak? Ya Tuhan tahu, ya kan? Tetapi kenapa dia masih tetap memilih dia dan mengampuni dia? Itu karena anugerahnya. Amin. Kalau misalnya kita menyembah Tuhan, Tuhan diuntungkan enggak? Tidak, ya kan? Kita mau nyembah mau enggak, Tuhan enggak pernah diuntungkan, ya kan? Kita enggak menyembah, dia tetap Tuhan. Amin. Ya gini, jadi ibaratnya kayak air. Nah, air tidak butuh ikan. Ada ikan, enggak ada ikan, dia tetap air. Tetapi ikan, sebaliknya kalau ikan keluar dari air gimana? Mati. Ya kan? Jadi intinya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai makhluk ciptaannya, ya kita mau nyembah mau tidak, Tuhan itu enggak dirugikan. Misalnya orang gereja GPI Sungai Bahar sudah tidak mau nyembah Tuhan lagi, kira-kira dia langsung turun gitu tahtanya? Enggak, dia tetap menjadi Tuhan. Yang rugi siapa? Ya gereja GPI, rugi sendiri, ya kan? Nah, jadi seperti ikan, dia bisa hidup kalau terus ada di dalam air itu. Amin. Demikian juga seperti tanah, seperti bumi. Bumi butuh tanaman enggak? Kalau ada tanaman, masalah enggak? Enggak ada masalah. Enggak ada tanaman, enggak ada masalah. Tetapi kalau pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan tidak ada di dalam tanah, dia pasti mati, ya kan? Nah ini makanya Tuhan ini mau disembah mau enggak, mau menyakiti mau enggak, tidak akan merubah kenyataan, tidak merubah takdirnya, tetap Tuhan. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Seperti yang terjadi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, apa larangannya? Jangan makan buah yang ada di tengah taman, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Ini ternyata pengertiannya ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya kejadiannya ketika Adam ditanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Apa jawabnya? "Aku malu Tuhan." Ya, kenapa bisa malu? Karena dia tahu bahwa dirinya telanjang, dia tidak berpakaian, dia tidak layak, ya kan? Apakah engkau makan buah yang dilarang itu? Apa kata Adam? "Oh ya Tuhan, saya makan karena dibujuk oleh perempuan yang kau taruh di sisiku itu." Terus Hawa ditanya lagi, "Apa benar kau membujuk suamimu?" "Iya Tuhan, karena siapa? Si ular itu memperdaya aku," katanya. Nah artinya apa? Ketika kita mengetahui pengetahuan yang baik dan yang jahat, ketika kita makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu cenderung akan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Artinya apa? Kalau kita disakiti, coba ya, kalau kita ini tiap hari disakiti, dipukuli, nanti coba tes saja anak-anaknya sering dipukul gitu. Keluar nanti akan mukuli temannya, ya kan? Sering dicubiti, dilihat dari yang kecil aja, cubiti aja lah. Itu lama-lama nanti akan sering nyubit anak-anak di luar sana. Jadi kalau disakiti akan membalas ke temannya yang lain, ya kan?
Jadi kayak gini, apa yang aku rasakan kamu juga harus rasakan ya gitu. Ya. Jadi kalau kita ditindas setiap hari, kita cenderung akan menindas orang lain. Ya kan? Nah ini, kalau ada kita dijelek-jelekan tiap hari, dicemooh tiap hari, nah, ingat nanti suatu saat kita akan membalas mencemooh orang lain, ganti ke orang lain. Ya, ini ternyata pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, imbasnya seperti ini. Ya, jadi imbasnya seperti ini. Jadi sangat besar. Nah, jadi tentang kelayakan, kita ini sebenarnya tidak layak. Cuma karena anugerah Tuhan. Diberikan anugerah, kita bisa ada sebagaimana sekarang ini. Amin. Nah ini. Ya. Jadi tentang anugerah ini. Nah, ayat 21 ya, dikatakan supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Ya, dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi kalau karena kasih, ya, kita dikasihi, supaya nanti tesnya itu ke anak-anak kita, kalau dia dikasihi, diperhatikan, terus diajarkan hal-hal kebenaran, dia juga akan melakukan hal yang sama kepada teman-temannya. Jadi kalau tadi kan, kalau disakiti cenderung akan menyakiti orang lain lagi. Tapi kalau dia dikasihi, diperhatikan, dididik, suatu saat akan membawa kebaikan kepada orang lain itu. Amin. Nah ini. Nah, kita tergantung kita bagaimana menggunakan kasih karunia, anugerah Tuhan ini. Ya, bagaimana mempergunakannya dan apa yang harus kita lakukan supaya anugerah itu berlaku atas kita. Ya, bukan berarti contohnya kayak gini. Jadi kalau Tuhan mengasihi dan mengampuni seberapapun dosa kita, kesalahan kita seberapa besar kesalahan kita, kenapa Tuhan ajarkan firman-Nya supaya hidup dalam kebenaran? Kenapa kita diajarkan firman-Nya supaya jalan di jalan kebenaran? Padahal Tuhan ini seberapapun dosamu, aku nggak peduli. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti apa? Bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, aku akan membuat kamu menjadi putih seperti salju. Nah, terus ngapain kita harus belajar kebenaran? Itu akan membuktikan kita ini percaya atau tidak. Bapak Ibu percaya Yesus? Bahwa Yesus adalah Tuhan? Percaya bahwa Dia adalah kebenaran? Karena Tuhan katakan, akulah jalan, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, apa untuk membuktikan bahwa kita percaya? Ya kan? Ya, untuk membuktikan bahwa kita percaya, kita menuruti firman-Nya. Kalau kita jadi baik, ini bukan karena usaha kita. Ya. Tetapi karena apa? Karena kita beriman kepada Yesus, beriman kepadanya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa saya beriman. Nah, di situ kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita jadi baik, kita jadi benar, ini bukan karena kita sendiri, tetapi karena ada anugerah. Bahkan ketika kita beriman, iman itu juga anugerah Tuhan. Kita bisa jadi percaya, ini karena anugerah Tuhan. Amin. Seperti waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, bertanya kepada banyak orang, menurut kata orang, siapakah aku ini? Jawabannya apa? Engkau adalah nabi ini, Yeremia, Yesaya. Engkau adalah siapa lagi? Pokoknya Elia.
Tetapi jawaban itu tidak memuaskan. Terus akhirnya bertanya kepada Petrus, menurut kamu Petrus, siapakah aku ini? Jawabannya apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, di situ Tuhan berkata, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Bukan manusia. Jadi kalau kita percaya, kita bisa mengenal Dia, itu karena Bapa sendiri mewahyukan, memperkenalkan dirinya kepada kita. Itu yang disebut anugerah. Ya, ada grace, ya, ada anugerah. Ya. Nah, jadi kalau di zaman dulu ada satu lagu, sangat besar anugerahnya yang telah ku terima, sesak aku dulu kala, kini ku dibimbingnya. Amin. Jadi dulu itu sangat sesat, hidup nggak ada arti. Sebelum kita bertobat, kita ini seperti sampah, nggak ada artinya. Kita ini adalah sampah-sampah yang didaur ulang sehingga menjadi ciptaan baru. Amin. Ya, kalau tidak bertobat, kalau tidak ada anugerah ini, ya, kita ini nggak ada artinya apa-apa. Tetapi dari sampah itu dipungut, dicuci, dimasukkan mesin, didaur ulang. Ya, sampah plastik menjadi ember, menjadi toples, ya kan, akhirnya berguna. Nah, itu karena anugerah Tuhan. Ya. Nah, ini jadi apa yang perlu kita lakukan? Bersyukur. Jadi lagu tadi, ku bersyukur. Ada orang sakit, terus dia bilang, saya sudah berdoa, penyakit sudah ditengking dalam nama Yesus, iblisnya ditengking dalam nama Yesus, nggak mau pergi, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, apalagi yang perlu saya lakukan? Satu aja yang perlu kamu lakukan, bersyukur. Oh, kok bisa Pak? Anak saya sakit disuruh bersyukur. Ya kan? Anak saya sakit disuruh bersyukur, ini parah ini, mau mati, suruh bersyukur. Nah, artinya ternyata orang yang bersyukur ini setuju dengan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Jadi kalau kita namanya percaya kepada Tuhan, ya mau terima yang baik, tetapi juga mau mengalami sesuatu yang kurang baik. Amin. Harus mau terima. Nah, jangan pilih-pilih, nanti firman Tuhan juga milih-milih. Kalau yang menyenangkan telinga dapat berkat, ya kan, kunci kesuksesan, kunci berkat. Senang terima, antusias. Nah, bagaimana menjadi orang yang berhasil? Wah, langsung dia responnya, oh yes, amin, amin. Ya kan? Tetapi giliran kena yang celep, akid, ya kan, langsung kabur, nggak mau terima. Jadi semuanya harus kita terima, nggak boleh pilih-pilih. Firman Tuhan ini kadang-kadang ya lembut bagi kita, menghibur, menguatkan, mendidik kita. Tetapi ada kalanya teguran yang keras, dikatakan bahwa seperti palu godam. Ngerti palu godam? Palu, kalau Tuhan itu mengasihi, kalau mengingatkan kita karena mengasihi kita, amin. Tuhan memberi teguran karena mengasihi kita. Nah, karena kalau tidak, semua yang kita lakukan itu ada resikonya. Memang Tuhan nggak langsung menghukum, aku hukum kamu mati kamu. Enggak seperti itu Tuhan. Tuhan mengasihi. Mau menyakiti berapa kali Tuhan? Oke, saya tetap mengampuni. Iya kan? Tidak apa-apa.
Tuhan kita beda dengan Tuhan yang lain. Tuhan kita pengasih, ya kan? Bahkan kalau ditampar pipi yang kiri, berikan pipi yang kanan. Tuhan sendiri sudah lakukan itu, ditonjok, tok. Ya dikasih mahkota duri, dipukul lagi. Wah, nggak terbayang sakitnya itu. Nah, karena mahkota duri ini panjang-panjang kayak gini, ini nggak terlalu besar karena yang di Israel itu masih ada itu. Lingkarannya seberapa, diameternya ada. Sudah dimasukkan gini, dipaksa harus masuk itu sambil dipukul. Bayangin aja, wah, kita kena duri sawit yang kecil aja sudah langsung bengkak, ya kan? Ini di kepala. Nah, ini karena apa? Karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Dan waktu disalib, mereka mengolok-olok, kalau engkau anak Allah, turun, selamatkan dirimu. Bahkan yang di sampingnya yang disalib juga masih bisa mengolok-olok. Katanya engkau anak Allah. Kalau anak Allah, tolong turunlah dan selamatkan kami. Tetapi apa kata Tuhan? Dia berkata seperti ini, Bapakku, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, berarti kalau kita berdoa minta ampun, Tuhan ampuni aku karena aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Ampuni aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Salah atau tidak ini enggak tahu kadang-kadang. Ya kan? Coba orang kalau sudah hidup dalam kegelapan kan enggak tahu ini benar atau salah. Pokoknya ya kan, asal wis pokoknya wis repot, itu sulit untuk dibelokkan. Ya. Nah ini. Jadi ampuni aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Ya. Orang kalau nanti sudah sampai kepada titik nol, itu nanti akan ngalami itu. Enggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Yang kulakukan ini benar atau salah, sudah enggak tahu lagi. Itu makanya Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ya. Nah, jadi Tuhan itu cara negornya juga bukan pakai ancaman. Coba kalau di film-film TPI biasanya Indosiar, ya kan, rentenir kena azab gitu kan, kena azab, kena celaka terus jadi kuburannya waktu dimakamkan, tiba-tiba ada air, dimakamkan kayak bumi menolak kayak gitu, menakutkan. Tetapi coba Tuhan itu selalu lembut loh. Kalau kita pas ada masalah, ada yang berkata sabar, ya kan? Tetapi perkataan itu walaupun lembut seperti itu ada kuasa gitu, langsung menenangkan kita, menyejukkan kita. Coba kalau temannya yang lain yang ngomong sabar apa? Orang sudah kayak gini suruh sabar, ya kan? Enggak bisa. Tapi kalau Tuhan yang berkata ini sangat lembut, tetapi penuh kuasa. Amin. Ada kuasa dari dalam. Sabar, tenang. Ya. Nah ini. Ya, oke. Tentang karunia, anugerah. Nah, kita baca di kitab Petrus. 1 Petrus 1 ayat 13. Nah ini supaya kita hidup dalam kebenaran. Karena kita tidak mampu untuk hidup benar, untuk hidup saleh, hidup kudus. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Ya. Ini coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 13. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Amin. Siapkanlah akal budimu, siapkan akal budi kita. Nah, supaya apa? Dan waspada dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Siapkan akal budimu untuk melihat kuasa Tuhan
melihat pernyataan Tuhan yang kudus, yang mulia, yang suci. Coba di sini saya mau tanya, ada yang rindu punya karunia penglihatan enggak di sini? Pengen? Coba angkat tangan yang pengen. Saya pengen melihat wajah Tuhan, pengen melihat malaikat gitu kan, pengen melihat, jangan lihat setannya nanti takut ya kan, pengen melihat kasih karunia, kuasa Tuhan. Nah ini caranya apa? Siapkanlah akal budimu. Nah ini ada satu rahasia bagaimana kita masuk ke dunia roh. Karena apa? Karena Tuhan itu roh. Nah kita kalau pengen melihat harus masuk ke dunia roh itu, ke dunia roh. Nah caranya seperti apa? Seperti orang kalau meditasi orang bilang mengosongkan apa? Yang dikosongkan apanya? Kantongnya? Oh bukan, yang dikosongkan pikirannya. Ya dikosongkan kantongnya kan biar nggak inget-inget nanti kantongku di mana ya kan isinya. Nah maksudnya kosongkan pikiran. Sebenarnya pikiran bisa kosong enggak? Mengosongkan pikiran, nanti diambil pikirannya terus plongo-plongo. Apa nih? Enggak jelas juga, ya kan? Nah, bukan mengosongkan pikiran ternyata. Yang benar itu memusatkan pada satu titik setiap indera. Ya, ada indra laya ya kan, indra Krishna. Maksudnya ada indra, panca indra. Oh itu kalau di orang Hindu masa indra itu sampai 10 indra. Saya nggak tahu itu indra apa lagi itu. Yang saya tahu ada 5 panca indra. Yang kita kenal secara umum kan panca indra. Apa panca indra? Indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman. Terus kalau mulut namanya apa? Indra perasa. Perasa ini bisa lewat mulut, bisa lewat tangan, bisa lewat hati. Indra perasa. Ya. Jadi semua indra ini difokuskan pada satu titik. Kalau kita kepengen ketemu Tuhan, siapkan panca indera kita, pusatkan pada satu titik. Kita kan sudah tahu pusatnya siapa? Yesus. Jadi waktu berdoa, jangan toleh kanan kiri, jangan lihat masalah kita, masalah yang besar, dosa kita. Enggak usah lihat lagi itu, tapi lihatlah di depanmu ada salib Kristus. Di bawah salib Kristus ini akan cepat untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Pandang salib Kristus dengan ke-5 indramu. Coba fokuskan. Itu nanti kita akan merasa. Makanya kadang-kadang ada orang yang baru dengar khotbah gini itu langsung menetes. Karena apa? Khotbah ini dibukakan, orang itu panca inderanya kebuka gitu. Jadi bisa rasakan apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus alami. Ini kayak bisa merasakan Tuhan betapa menderitanya engkau waktu itu, ya kan? Bahkan gini, ada seorang kesaksian dari seorang yang anak perempuan satu-satunya yang dikasihinya ini dibunuh. Anak perempuannya dibunuh oleh seorang pemuda. Nah, dia bersaksi bahwa kalau ketemu orang ini pasti aku bunuh orang ini, ya kan? Di dalam hatinya kan pasti seperti itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi ketika ketemu orang ini, karena orang ini masuk ditahan kan, mesti ke pengadilan. Di pengadilan kan pasti ada mediasi. Dan mediasi ini mau damai atau nuntut gitu kan, mediasi namanya. Ibu ini lihat orang pembunuh ini, hatinya geram sekali. Tetapi yang heran ini ada kasih karunia anugerah Allah yang menyejukkan hatinya. Terus herannya itu ibu ini bukan benci lagi, justru kasihan gitu.
kasihan ke anak ini. Nggak tahu bagaimana kok bisa berubah, yang tadinya geram, pokoknya pengen mukul, pengen jambak-jambak rambutnya, ya kan, pengen jeweri ke telinganya mungkin ya. Tetapi waktu ketemu benar-benar, ibu ini merasa kasihan. Dan setelah pulang dia berdoa, Tuhan, kenapa hatiku ini kacau seperti ini, ya kan. Nah, terus akhirnya dia berdoa, dan dendam itu masih ada di dalam hatinya. Dendam itu masih ada di dalam hatinya. Dan akhirnya dia di dalam doa, Tuhan membukakan mata rohnya. Dia dibawa masuk ke sebuah kolam, dan Tuhan katakan, inilah kolam kasih karunia. Engkau harus masuk, tenggelamkan dirimu di sana. Begitu masuk, damai sejahtera melingkupinya. Dendam mulai terkikis habis. Hilang sudah rasa marah, rasa dendam. Terhapus saat itu. Nah, terus bukan cuma itu saja. Waktu itu diperlihatkan bahwa dia harus berdoa untuk orang yang membunuh anaknya. Dia harus berdoa, mengampuni, mengasihi, dan membuat dia bertobat. Dia berdoa dan terus menangis. Nah, akhirnya gini, Tuhan sampaikan kepada ibu ini, inilah yang aku rasakan. Orang menyakiti aku, orang mengkhianati aku, tetapi aku tidak membenci mereka. Aku berdoa untuk mereka, aku menangis untuk mereka. Jadi Tuhan itu menangis. Nah, coba bayangkan ini di seluruh Indonesia ini ada berapa miliar manusia, dan semuanya berdosa, dan Tuhan menangisi mereka semua, kita semua. Tiap hari mencucurkan air mata, capek nggak kira-kira? Luar biasa. Itu kasih Tuhan untuk kita. Amin. Kasihnya yang begitu besar, anugerah yang begitu besar, itu yang memampukan kita. Oke ya, jadi siapkan akal budimu, siapkan akal budi kita, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Karena apa? Kalau mengandalkan pikiran kita, hati kita, kemampuan kita, nggak akan mampu. Kira-kira dulu Pak Sembiring waktu lepas dari rokok, ya itu karena Bu Sembiring atau bukan? Karena Bu Sembiring ngancam gitu, awas Pak, ngerokok lagi awas ya. Kira-kira gitu nggak? Enggak kan? Maksudnya diancam pun kalau memang dia nggak punya niat untuk berhenti rokok, bisa nggak? Nggak bisa. Itu karena apa? Anugerah Tuhan. Yang bisa mengubahkan orang itu anugerah Tuhan. Amin. Yang bisa membuat hati orang berubah itu cuma anugerah Tuhan. Itu ya. Jadi nggak bisa cuma dengan diancam itu. Ya. Nah, atau ditakut-takuti, apalagi kamu ini siapa gitu kan, ditakut-takuti. Nah, nggak takut. Nah ini jadi karena anugerah Tuhan orang bisa berubah, karena disentuh hatinya, dijamah hatinya, dan masuk ke dalam kolam anugerah kasih karunia ini. Amin. Kita harus masuk ke sana, kita tenggelam di dalamnya, maka kita akan memiliki kemampuan untuk mengampuni dan mengasihi lebih daripada yang lain. Kalau kita sudah terima anugerahnya, itu ibarat orang yang punya hutang yang begitu banyak yang tidak terlunaskan, sulit sudah untuk membayar. Rumahnya dijual juga sudah nggak nutup hutangnya, ladang sawah dijual sudah nggak nutup hutangnya, bahkan nyawanya sendiri untuk membayar sudah nggak cukup lagi. Yang bisa dilakukan cuma anugerah Tuhan. Dihapuskan hutang-hutang kita, yaitu dosa kita. Selesai. Tuhan katakan selesai. Amin. Selesai di kayu salibnya. Nah, apakah kita akan nuntut orang lain? Kalau Tuhan sendiri sudah selesaikan dosa kita, apakah kita masih dendam dengan orang? Apakah kita masih mau marahan dengan orang? Ya. Kalau masih, Roma Irama bilang terlalu kalau begitu, ya kan? Ya kan? Jadi kita yang sudah diampuni, baiklah kita juga memberikan
pengampunan. Kita yang dikasihi, baiklah sekarang kita juga mengasihi yang lain. Amin. Oke, saya kira ini kita akan berdoa menyembah Tuhan.